Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu semuanya. Apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya, dimanapun Bapak Ibu berada. Oke, senang sekali kembali bersama saya Gema yang akan menemani Bapak Ibu selama 60 menit 60 menit ke depannya. Tentunya pada sore hari ini kita akan membahas produk baru yang baru saja launching. Launchingnya dibuat jadi 2 hari. Mungkin Bapak Ibu ada yang datang boleh di komen nih ya produk barunya kita yaitu Beat baru saja kita launchingkan di Car Free Day minggu kemarin dan seminggu yang lalu nih. Oke. Saya mau ceki-ceki dulu ya sebelum kita mulai nih sudah ada yang hadir dari Pasuruan, dari Pekanbaru sudah hadir, dari Bali, dari Malang. Wah, selamat datang Bapak Ibu. Boleh nih yang belum bergabung diinfokan untuk join webinar sore hari ini karena pada webinar ini kita akan membahas kupas tuntas mengenai produk baru kita yaitu Beat dengan judul The Healing Power of Being. Dan tentunya di akhir webinar sore hari ini kita akan ada door prize nih yang sudah Bapak Ibu tahu ya. Pemenangnya akan mendapatkan satu box Beat dan nanti pemenang kedua akan mendapatkan produk yang tak kalah keren dari Beat. Nah, oke kalau gitu pembicara hari ini sudah hadir yaitu Pak Henry. Halo Pak Henry. Halo Mbak Gema, selamat pagi. Pagi Pak Henry. Wah nih, walaupun background kita beda tapi tetap ya Pak, Iya, Beat. Nah, iya, Bapak yang penting sama ya, core-nya. Selamat pagi Mbak Gema dan juga teman-teman, Bapak Ibu yang ada di rumah ataupun dimanapun berada. Semoga ya kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Tuhan yang Maha Esa nih. Ya mudah-mudahan kita 1 jam ke depan bisa saling berbagi terkait bagaimana kekuatan penyembuhan dari produk kita ya, tapi produk kita yaitu Beat ya. Itu. Itu Mbak Gema. Bapak udah siap? Apa Oh, boleh, boleh kalau mau langsung. silahkan Pak Henry? Oke. Jadi bentar ya, izin saya share screen terlebih dahulu. Boleh diberikan akses Mbak Gema? Oh iya Pak, sebentar. Iya. Oke Pak, silahkan. Oke. Baik, teman-teman. Hari ini kita akan sharing terkait dengan The Healing Power of Beat, ya, The Healing Power of Beat. Produk ini sebenarnya sudah di-launch baru-baru ini, ya, kemarin di minggu kemarin, kemudian sebelumnya juga, dan juga materi informasi produknya sebenarnya juga sudah di-announce ya, ataupun dikenalkan oleh rekan saya. Tapi hari ini saya akan lebih menekankan kembali bagaimana BIT itu bisa membantu memecahkan masalah kesehatan. Jadi mudah-mudahan ini bisa di satu sesi, kalau enggak bisa nanti mungkin minggu depannya kita akan sesi berikutnya utamanya membahas tentang BIT itu sendiri, tentang standar BIT sendiri. Jadi bahasan kali ini kita akan bahas bagaimana BIT bisa membantu mengatasi ancaman kesehatan yang ada di depan mata kita. Ya, kemarin kita sudah, terutama yang di Jakarta ya, sudah ikutan Car Free Day-an, bagaimana merasakan ya
vibe-nya ketika mengkonsumsi bit, dan mudah-mudahan karena ini juga sudah dari Agustus, jadi teman-teman mungkin sudah mengonsumsinya ya. Sebagian dari teman-teman sudah mengonsumsinya. Jadi mudah-mudahan manfaat dari teman-teman yang sudah mengonsumsi bisa di-share juga di sini ya. Jadi kita untuk Zoom kali ini bisa lebih sersan lah ya, serius, santai, dan mudah-mudahan saling proaktif ketika eh, ada pertanyaan ataupun ada kuis bisa saling ikut. Nah, bagaimanapun kita ingin juga tahu apakah kita termasuk beresiko terkena ancaman kesehatan atau tidak ya. Oke, Bapak Ibu ataupun teman-teman, semua dari kita tentunya ingin sehat, ingin bugar, tapi seringkali rintangan di luar sana ataupun rintangan di sekitar kita selalu mendekat. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, eh, mungkin teman-teman punya masalah di kesehatan ataupun menurut teman-teman ancaman kesehatan apa yang eh, paling menakutkan ataupun ancaman kesehatan apa yang teman-teman ketahui? Mungkin bisa dijawab di kolom chat kali ya. Woi, sudah ada yang menjawab, stroke, ya, kanker, kemudian apalagi nih? Wah, sudah banyak ya. Ada stroke, kanker, sindrom metabolik. Wah, ini sindrom metabolik. Kali ini juga kita akan bahas tentang sindrom metabolik, ya, jantung. Ya, itu ada lagi selain itu, kanker, stroke, iya, ginjal, liver, iya, banyak ya. Jadi memang banyak. Wah, kanker payudara, diabetes, autoimun, darting, dermatitis. Nah, dermatitis juga termasuk ancaman kesehatan kita semua, ya. Apalagi di mana polusi kesehatan sudah, polusi udara maksud saya, pencemaran itu banyak banget, ya. Oke, jadi pas sudah ter-share screen teman-teman, sebentar ya, saya ada. Oke, saya ada hang sedikit. Mau dibantu, Pak? Kirim ke saya. Sebentar. Oke, saya share screen lagi. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, jadi ancaman kesehatan kita itu tadi sudah dijawab banyak banget ya, mulai dari jantung, stroke, kanker, dan sebagainya. Nah, intinya teman-teman, kalau kita bisa golongkan, sebenarnya ancaman kesehatan utama kita yang pertama itu terkait dengan peradangan tubuh. Yang kedua itu terkait gangguan sirkulasi. Yang ketiga terkait dengan ketidakseimbangan metabolisme, ya, atau metabolisme. Nah, ketiga ancaman kesehatan ini saling terkait. Ketika misal tubuh kita mengalami peradangan, maka bisa mengganggu sirkulasi tubuh kita. Ketika gangguan sirkulasi pada tubuh terjadi, maka juga akan mempengaruhi ketidakseimbangan metabolisme, dan juga gangguan sirkulasi juga akan mempengaruhi peradangan tubuh. Demikian juga kalau misalnya metabolisme tubuh kita tidak seimbang, juga akan mempengaruhi sirkulasi dan memicu peradangan tubuh. Jadi ancaman kesehatan kita di depan mata kita, kita menghadapi peradangan tubuh,
gangguan sirkulasi, dan ketidakseimbangan metabolisme. Ya, oke. Nah, teman-teman, boleh tahu apa itu peradangan? Oke, langsung saya ini ya, saya jelaskan saja ya. Jadi peradangan adalah jadi ancaman kesehatan yang pertama itu adalah peradangan tubuh ya. Jadi peradangan itu adalah respon alami tubuh ketika kita mengalami cedera ataupun infeksi atau iritasi atau sesuatu yang tidak seharusnya berada di dalam tubuh kita. Contohnya misalnya kalau misalnya kita terkena ya benturan. Nah, itu kan kita bisa terjadi ada nanah, ada bengkak, itu adalah reaksi singkat akibat adanya cedera yang membuat sel kekebalan tubuh kita mengarah ke yang luka dan timbullah cairan di situ supaya untuk melindungi dari tubuh kita dari peradangan itu sendiri. Jadi itu yang disebut dengan peradangan. Jadi peradangan itu sebenarnya proses alami di dalam tubuh kita. Yang menjadi masalah ketika peradangan itu terus-menerus terjadi dalam tubuh kita, di mana respon kekebalan tubuh kita tidak mampu ataupun salah dalam mengatasi peradangan tersebut. Oke, nah teman-teman, ada 3 jenis peradangan. Ya, jadi peradangan yang pertama kita sebut dengan peradangan akut. Yang kedua, peradangan tersamar. Yang ketiga adalah peradangan kronis. Ya, jadi ada peradangan akut, tersamar, dan kronis. Nah, apa yang dimaksud dengan peradangan akut? Nah, peradangan akut adalah peradangan yang bersifat ataupun responnya jangka pendek. Misalnya ketika kita terjadi cedera fisik, ya, luka atau trauma, atau misalnya ada infeksi, bakteri, virus, jamur, atau tiba-tiba ada alergen, jadi kita menjadi alergi, ada bahan kimia. Nah, itu sifatnya sementara. Jadi, peradangan akut adalah respon langsung ketika ada infeksi ataupun cedera. Biasanya kan kalau misalnya kita ada radang yang bersifat akut, biasanya misalnya kulit kemerahan, terjadi bengkak, nyeri, panas di area yang terkena, ataupun mungkin kehilangan fungsi ya, misalnya eh, tangan jadi sulit digerakkan. Jadi itu peradangan akut ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan peradangan tersamar, teman-teman. Jadi, peradangan tersamar adalah peradangan di mana peradangan ini tidak menunjukkan gejala, ya, tidak menunjukkan gejala yang jelas dan sering tidak terdeteksi. Jadi, ini yang disebut dengan peradangan tersamar. Nah, peradangan tersamar ini, ya teman-teman, ini banyak dialami oleh kita sebenarnya. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah yang pertama misalnya gaya hidup tidak sehat. Jadi kalau teman-teman gaya hidupnya tidak sehat, kurang olahraga, stres, pola makannya buruk, itu akan memicu peradangan tersamar. Karena peradangan tersamar ini gejalanya sifatnya tersamar, tidak khas. Jadi sulit diketahui. Ya, biasanya terkait dengan kelelahan kronis, gangguan pencernaan, kembung misalnya, atau gampang terkena flu. Nah, itu tanda-tandanya kita peradangan tersamar. Nah, tadi penyebabnya yang pertama tadi adalah gaya hidup yang tidak sehat. Yang kedua adalah obesitas. Jadi kalau teman-teman mengalami kegemukan itu juga salah satu penyebab dari adanya peradangan tersamar. Kemudian kalau misalnya paparan jangka panjang polusi. Nah, misalnya teman-teman yang berada di kota-kota besar, ya, itu polusinya minta ampun. Makanya seringkali kalau kita lihat di papan-papan yang ada di gedung itu udara tidak sehat. Nah, itu akan memicu paparan jangka panjang yang membuat tubuh kita menjadi radang, tapi secara tersamar. Kemudian resistensi insulin. Jadi terjadinya gangguan ya sel yang tidak responsif terhadap insulin. Ya, sel yang tidak responsif terhadap insulin dan penyakit kronis yang lainnya. Jadi
peradangan tersamar ini kalau tidak ya tidak ditangani dengan baik, lama-kelamaan akan menjadi peradangan kronis. Nah, yang menjadi perhatian teman-teman di sini adalah terkait dengan obesitas. Jadi, obesitas itu sebenarnya dikategorikan sebagai peradangan tersamar. Jadi, kalau teman-teman ya punya indeks massa tubuh ya, indeks massa tubuhnya lebih dari 27 itu sudah dikatakan mengalami kegemukan ya. Nah, kalau gemuk atau obesitas itu menjadi penyebab peradangan tersamar. Cara ngitungnya simple ya, indeks massa tubuh. Jadi berat badan dibagi tinggi badan dibagi tinggi badan. Jadi kalau misalnya berat badannya 70, tinggi badannya 160, itu 70 dibagi 1,6 dibagi 1,6, ketemulah 27,34. Itu teman-teman sudah dianggap kegemukan. Nah, kegemukan adalah peradangan tersamar. Kemudian yang kedua, apa yang bisa dilihat dari obesitas? Nah, kita bisa melihat dari lingkar perut. Nah, kalau lingkar perut kita, ya, terutama pria misalnya, kalau di atas 90 cm ataupun wanita di atas 80 cm, nanti teman-teman bisa ukur. Nah, itu akan meningkatkan resiko peradangan tersamar. Jadi itu sudah dianggap salah satu faktor terjadinya gangguan metabolisme ataupun sindrom metabolisme. Kemudian bisa saja caranya yang simple ya, caranya simple adalah mencubit ya kulit di sisi samping pinggang ya, di samping pinggang kiri ataupun kanan. Bila lipatannya di atas 2,5 cm itu menandakan perut kita banyak diisi oleh lemak. Atau yang paling simpel lagi, kita berkaca, kemudian kita loncat-loncat, kalau ada yang kulit yang ikut menggelambir itu, nah itu bisa jadi itu adanya lemak yang terkumpul di dalam tubuh kita. Intinya apa? Yang ingin saya sampaikan di sini, ketika kita mengalami kegemukan ataupun obesitas, ketika itu pula peradangan tersamar ada dalam diri kita. Jadi kita perlu berantas namanya kegemukan ini. Nah, kegemukan itu untuk saat ini sudah dikategorikan sebenarnya dalam posisi sebagai penyakit, ya, bukan sesuatu yang mengganggu penampilan saja, ya. Oke, itu peradangan tersamar. Kemudian selanjutnya ada namanya peradangan kronis. Nah, kalau peradangan tadi tidak direspon dengan baik, tidak ditangani dengan baik, dan berlangsung lama, ya, sampai berbulan atau bertahun-tahun, ini akan menyebabkan yang namanya peradangan kronis. Nah, peradangan kronis itu juga banyak dialami oleh kita semua, ya. Jadi penyebabnya itu misalnya penyakit TBC, ya, tuberkulosis. Nah, Indonesia itu masih banyak tuh. Autoimun. Nah, terutama remaja ataupun wanita itu banyak terkena autoimun seperti SLE atau lupus, kemudian rematik, ya, atau mereka yang merokok, ya. Nah, rokok itu juga akan meningkatkan peradangan kronis. Kemudian stres, ya, yang berkepanjangan. Ya, hidup memang penuh tekanan, tapi kalau tekanan itu kita pelihara, stres itu kita pelihara akan menjadi peradangan kronis buat tubuh kita. Kemudian penyakit metabolisme yang lain. Nah, jelas peradangan kronis ini gejalanya antara lain nyeri berkepanjangan, misalnya kelelahan kronis, kemudian demam ringan, hingga penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan. Nah, ini teman-teman, ini data terbaru dari Statista tahun 2024 ya. Di sini diproyeksikan di tahun 2024 menurut data Statista ini ada 92 juta ya, 92 juta orang Indonesia yang mengalami
ataupun menderita penyakit tidak menular ataupun penyakit kronis. Ini berarti apa? Satu di antara tiga orang Indonesia itu mengalami ataupun memiliki penyakit kronis yang terkait juga dengan peradangan. Nah, posisi sekarang di tahun 2024 sampai semester 1 jumlah penduduk Indonesia di 282 juta. Nah, kalau 92 jutanya sudah menderita penyakit tidak menular, ini artinya sepertiganya sendiri. Jadi ini benar-benar menjadi perhatian kita kalau kita ingin menuju Indonesia emas, Indonesia yang diisi oleh orang-orang yang sehat. Ya, umumnya karena apa? Umumnya karena tadi yang udah disebutkan di kolom chat teman-teman adalah kardiovaskular, stroke, kanker, gangguan pernapasan, diabetes. Ya, dan ini adalah salah satu ataupun merupakan penyebab utama kematian dari manusia. Jadi 74% dari semua kematian di seluruh dunia itu akibat ini, akibat dari penyakit tidak menular ataupun penyakit kronis ini. Jadi ngeri banget ya, 92 juta penduduk Indonesia di tahun 2024 itu mengalami ataupun menderita penyakit tidak menular. Ya, oke, itu peradangan ya. Nah, sekarang saya ingin teman-teman eh, berpartisipasi ya untuk mengisi ataupun melihat apakah teman-teman itu mengalami peradangan tersamar atau tidak dengan mengisi kuis berikut ini ya. Jadi kuis ini itu untuk melihat peradangan tersamar ya. Nah, ya, kuis ini diadaptasi atau saya ambil dari eh, Silent Inflammation Report. Jadi di Silent Inflammation Report ini dari HarperCollins Publisher tahun 2005, dia memberikan kuis. Nah, kita dengan mengikuti kuis ini kita bisa tahu apakah kita berisiko terkena peradangan tersamar atau tidak, ya. Nah, caranya gimana? Silahkan teman-teman isi ya. Kalau misalnya pertanyaan pertama, misalnya apakah teman-teman mengalami kegemukan atau tidak? Nah, tadi kegemukan itu kalau indeks massa tubuhnya di atas 27 atau lingkar perutnya kalau wanita di atas 80, dia di atas 90. Jawab ya atau tidak, ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah teman-teman selalu membutuhkan karbohidrat? Suka makan manis-manis. Pokoknya kalau hari ini nggak makan manis, hidup merasa bagaimana gitu ya. Jadi selalu membutuhkan karbohidrat. Ya atau tidak? Ya, kalau ya hitung ya, ya pokoknya. Ya, misalnya ya satu berarti sudah satu. Atau kalau tadi nomor satu, kalau Anda kegemukan, kalau ya tulis ya satu ya. Kemudian yang ketiga, apakah teman-teman merasa lapar terus ya? Baru makan 1 jam kemudian kayaknya masih lapar. Nah, ya atau tidak? Kemudian yang keempat, apakah teman-teman yang mengalami kelelahan, terutama setelah olahraga? Ya, baru olahraga jalan kaki 1 kilo sudah mengalami kelelahan. Nah, ya atau tidak ya. Kemudian, apakah kuku teman-teman mudah patah, ya, mudah ringkih? Jawab ya atau tidak. Kemudian yang keenam, apakah rambut ya dari teman-teman itu mudah patah atau tidak? Ya, misalnya nih lagi mandi, ya, tiba-tiba saluran air tersumbat karena banyak rambut yang rontok di situ. Nah, itu menandakan rambut kita mudah patah ya, banyak yang rontok. Memang yang normal itu 50 sampai 100 helai rambut per hari. Kalau lebih dari itu, nah itu dikatakan kerontokan yang tidak normal. Ya, nomor 6. Silakan nanti diisi ya berapa banyak ianya ya. Kemudian tadi yang 6, yang ketujuh, apakah teman-teman mengalami sembelit atau tidak?
ya, ataupun teman-teman udah tahu kan sembelit atau yaitu sulit buang air besar, sulit ke belakang. Jadi ada kategorinya, misalnya kalau dalam seminggu kurang dari 3 kali ke belakang itu sudah dikatakan sembelit. Kemudian bentuk fesesnya itu keras, jadi mau mengeluarkannya sulit banget. Begitu keluar, yang keluar seperti kotoran kambing ya, kecil-kecil. Nah, itu juga menandakan gangguan pencernaan yang memicu sembelit. Atau kalau tadi pertama dari frekuensi, yang kedua dari bentuknya, kemudian ya selain itu juga ya dari warnanya misalnya. Jadi yang paling penting adalah tadi frekuensinya. Ya, jadi sembelit ini juga banyak dialami oleh kita. Ya, nah ya atau tidak? Kalau dalam seminggu cuman 2 kali, ya 2 kali ke belakang itu sudah dikatakan sembelit. Kemudian apakah teman-teman kayaknya pingin tidur terus atau tidur berlebihan? Ya atau tidak? Apakah teman-teman begitu duduk kemudian bangun ya merasa limbung ya, hilang keseimbangan. Yang ke-10, apakah teman-teman mengalami gangguan konsentrasi? Jadi nggak bisa fokus ketika sedang mengerjakan tugas, bayangannya kemana-mana ya. Ya itu biasanya kalau tanggal muda atau tanggal tua ya, gitu ya. Jadi nomor 10. Nomor 11, apakah teman-teman saat ini merasa kurang fit? Jawab ya atau tidak. Yang ke-13, apakah teman-teman merasa selalu kecapean? Dan yang terakhir, 14, apakah teman-teman kulitnya kering? Biasanya kalau kita garuk sedikit, terlihat ada sisiknya. Nah, itu iya atau tidak. Silahkan teman-teman jawab berapa jawaban ya-nya. Boleh di- disampaikan di kolom chat. Adakah yang ya-nya lebih dari 3? Wah, sudah ada yang 3 nih. Ya, ada yang 6. Ada yang 6 ya, ada yang 4 ya, 3, 4. Wah, ada yang 4 ya. Ada lagi kah, teman-teman? Boleh tahu? Oke deh. Jadi 3 ya. Ada nggak yang di bawah 3? 2 misalnya. 4, 3. Nah, menurut ya survei ini, ya survei ini dari artikel Silent Implementation Report, The Anti-Implementation Zone, ya, yang diterbitkan tahun 2005. Kalau teman-teman ya menjawab ya lebih dari 3, kemungkinan besar teman-teman mengalami peradangan samar. Nah, jadi kita perlu hati-hati nih. Ternyata di dalam tubuh kita sudah banyak peradangan, ya. Tapi seringkali kita tidak menyadarinya. Nah, kalau ini di keep terus, ya, dipelihara terus, lama-lama peradangan itu menjadi peradangan kronis dan terjadilah penyakit. Makanya nggak heran teman-teman, menurut data tadi, ya data dari Statista, 1 di antara hampir 3 orang itu orang Indonesia menderita penyakit tidak menular atau penyakit kronis. Ya, oke, oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Nah, teman-teman, pelemakan hati juga termasuk peradangan, ya, peradangan kronis. Jadi, kelemakan hati yaitu di mana hati ya hati kita yang beratnya 1,2 sampai 1,5 kilogram yang ada di perut sebelah kanan ketika membesar dan diisi lemak 5 sampai 10% lebih dari berat asalnya itu dikatakan fatty liver ataupun pelemakan hati. Nah, pelemakan hati ataupun hati yang diisi lemak lama kelamaan hatinya meradang ya. Ketika hatinya meradang, maka nanti akan terjadi jaringan parut.
Nah, ketika jaringan parut terjadi, lama-kelamaan menjadi sirosis hingga menuju kanker hati. Jadi, kalau kita mengonsumsi misalnya banyak lemak terutama misalnya, ataupun hati kita dipenuhi oleh lemak, lama-kelamaan hati akan meradang. Nah, radang itu membuat sel-sel hati tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Lama-kelamaan hati mengkerut dan terjadilah kanker hati. Ya. Nah, paling banyak untuk masa kini itu adalah kalau di Indonesia itu karena bukan karena alkohol, tapi karena gaya hidup, terutama banyaknya konsumsi fruktos. Ya, fruktos itu apa tuh? Fruktos itu gula ya. Ya, jadi dia indeks glikemiknya rendah, tapi itu di dalam tubuh si fruktos itu bisa dipecah menjadi glukosa, terutama di dalam hati, nanti juga bisa dipecah jadi lemak dan juga bisa dipecah menjadi asam laktat. Sehingga kalau kita konsumsi banyak fruktos, itu bisa jadi kita akan mengalami nyeri, otot menjadi lelah, ya. Itu karena fruktos, ya. Nah, ketika kita banyak konsumsi fruktos, ya, nah, fruktos ini akan meningkatkan asam urat. Nah, asam urat itu akan menurunkan aktivitas nitrik oxide. Jadi, teman-teman, sebaiknya mulai sekarang batasi konsumsi fruktos. Berapa sih batasannya? 25 sampai 40 gram per hari. Di mana kita dapatkan fruktos? Biasanya dari sirup maple misalnya, ataupun mungkin dari biskuit, atau mau makanan-makanan atau minuman kekinian. Itu banyak mengandung fruktos. Ya. Nah, itu bahaya buat hati kita. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, itu tadi ya. Yang pertama adalah eh, peradangan. Yang kedua itu adalah masalah ancaman berikutnya gangguan sirkulasi. Ya, gangguan sirkulasi. Nah, gangguan sirkulasi itu misalnya yang di depan teman-teman itu ada aterosklerosis. Nah, aterosklerosis itu adalah penyempitan dan pengerasan pembuluh darah. Ini termasuk juga peradangan. Dan peradangan ini membuat gangguan sirkulasi. Jadi, kalau misalnya teman-teman terjadi peradangan, maka akan memicu namanya gangguan sirkulasi. Contoh di sini adalah aterosklerosis. Jadi awalnya di sini misalnya yang ini arteri yang sehat. Nah, ini ada lapisan tunika intima, ya lapisan dalam dari pembuluh darah kita yang sehat. Ketika ini rusak, ya rusak karena apa? Misalnya karena rokok, obesitas, kegemukan, kemudian misalnya polusi, ya ini bisa rusak. Tekanan darah tinggi ini bisa rusak. Nah, karena rusak, maka sel lemak kita atau lemak kita, LDL kita akan masuk ke sini, menginfiltrasi di sini. Nah, seperti ini ya, ini gambarannya. Nah, karena masuk ke sini, maka sel darah putih melihat, wah ini ancaman ini ya. Kayak sel darah putih akan masuk ke situ untuk memberikan solusi ya supaya ini lemak itu tidak terkumpul di situ. Tapi sayangnya sel darah putih itu, makrofag itu juga tertimbun di situ sehingga timbul sel busa. Ya, jadi di sini terkumpul semua sel busa. Nah, lama-kelamaan akan menyempit. Nah, ketika menyempit itu lama-kelamaan pecah. Nah, ketika pecah terjadi bekuan darah. Nah, bekuan darah inilah yang menyebabkan misalnya kalau misalnya di jantung terjadilah penyakit serangan jantung, kalau di otak terkena stroke. Nah, itu gangguan sirkulasi akibat dari peradangan yang terjadi pada pembuluh darah kita. Nah, akibatnya apa kalau gangguan sirkulasi itu terjadi? Ya tentunya kita akan mengalami kelelahan, lemah otot, nyeri, kemudian bengkak, luka sulit sembuh, kulit dingin,
dan berubah warna, bisa ke arah biru misalnya di ujung-ujung jari ya, masalah kardiovaskuler, kemudian gangguan konsentrasi, dan peningkatan resiko infeksi. Itu akibat dari gangguan sirkulasi. Nah, selanjutnya ancaman berikutnya ya, ancaman kesehatan berikutnya adalah gangguan metabolisme ataupun kesehatan metabolisme yang terganggu. Nah, metabolisme itu apa, teman-teman? Metabolisme itu adalah proses pengolahan zat gizi ya dari makanan ini masuk ke pencernaan kan dirubah menjadi energi. Ketika metabolisme kita terganggu, maka energi kita tidak optimal kita dapatkan. Jadi, gangguan metabolisme terjadi ketika produksi energi mengalami gangguan, ya. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan kesehatan metabolis, teman-teman? Jadi, kondisi di mana proses dalam tubuh yang mengatur metabolisme tadi tidak berlangsung secara optimal. Biasanya ini akan mencakup misalnya gula darahnya nggak bagus, kadar lemaknya nggak bagus, kolesterolnya tinggi, trigliseridnya tinggi, tekanan darahnya tinggi, kemudian distribusi dari lemaknya juga tidak baik. Misalnya banyak menumpuk di area perut. Nah, itu namanya kesehatan metabolisme yang tidak baik. Nah, gimana indikator kalau misalnya kesehatan metabolisme kita itu bagus-bagus aja? Biasanya kalau gula darahnya kita bagus, hasil profil lemaknya bagus, tekanan darahnya terkontrol, indeks massa tubuhnya di bawah 25, respon insulinnya juga bagus. Ketika kita ada makan sesuatu, maka makanan langsung bisa diubah menjadi glukosa, glukosa bisa masuk ke dalam sel dengan baik sehingga gula darah menjadi normal. Itu kalau yang sehat. Nah, kalau yang tidak sehat menyebabkan apa? Menyebabkan misalnya kena diabetes, ya, kena diabetes, penyakit kardiovaskuler, sindrom metabolis, kelemahan hati, resistensi insulin. Nah, ini banyak banget resistensi insulin, kemudian peradangan kronis dan misalnya contoh lain PCOS. Nah, PCOS juga termasuk terjadinya gangguan metabolisme di dalam tubuh kita yang dipicu antara lain karena resistensi insulin, ya. Oke. Nah, teman-teman, sindrom metabolik ada istilah sindrom metabolik. Ya, sindrom metabolik adalah di mana seseorang mengalami sekelompok masalah kesehatan nih yang secara bersamaan. Dan ini akan meningkatkan risiko penyakit jantung koroner, stroke, diabetes, dan serangan jantung. Nah, jadi, biasanya apa? Kategori dikatakan sindrom metabolik bila, nah ini ada menurut ini ya, menurut National Heart, Lung and Blood Institute, ya, bila seseorang dikatakan mengalami sindrom metabolik, minimal 3 dari 5 berikut, misalnya mengalami gula darah puasanya tinggi di atas 100, tekanan darahnya di atas 130/85, trigliseridnya di atas 150, kolesterol HDL-nya kurang dari 40 untuk pria, untuk wanita kurang dari 50. Kemudian lagi-lagi lingkar pinggangnya lebih dari 90 untuk laki dan wanita di atas 80. Kalau 3 di antara 5 tersebut ada, maka kita mengalami sindrom metabolik. Ada kategori lain menurut IDF. Nah, kalau menurut IDF, ketika seseorang perutnya buncit, laki-laki di atas 90, ya, lingkar perutnya, kemudian wanita di atas 80, ditambah 2 dari 4 ini, ya, 2 kategori, misalnya trigliseridnya tinggi, kolesterolnya tinggi, ataupun tekanan darahnya tinggi, dan gula darahnya puasanya tinggi, 2 saja itu dikatakan sudah mengalami sindrom metabolik. Nah, sindrom metabolik lagi-lagi tadi meningkatkan resiko penyakit jantung, koroner, stroke, diabetes, dan juga serangan jantung. Ya, oke. Nah, teman-teman, gaya hidup sehat termasuk di seimbang, aktivitas fisik yang teratur, manajemen stres, tidur yang cukup adalah kunci untuk menjaga sindrom metabolik yang optimal. Ya, di mana ketika sindrom metabolik kita bagus, maka nitrik oksid akan dihasilkan dengan optimal. Dengan nitrik oksid yang optimal,
maka aliran darah menjadi lancar, kemudian oksigen juga dapat diantarkan dengan baik, nutrisi dapat diantarkan dengan baik, dan produk sisanya juga dapat dibuang dengan baik. Itu karena metabolisme kita berjalan dengan baik. Oke, nah kita tahu nitric oxide itu banyak fungsinya di dalam tubuh kita untuk sistem imun, sistem pernapasan, sistem endokrin, kemudian sistem kardiovaskuler, sistem perkemihan, bahkan sistem reproduksi, ya kalau misalnya gangguan ereksi, ketidaksuburan juga terkait dengan nitric oxide. Nah, demikian juga kalau kesehatan metabolisme kita terganggu, maka teman-teman yang hobi berolahraga, performanya tidak akan maksimal. Jadi, kunci dari performa fisik ataupun atletik pada saat olahraga adalah kesehatan metabolisme harus menjadi bagus. Ya. Oke, teman-teman, ini ada uji ya ataupun penelitian ketika kita dietnya jelek ditambah kurang gerak, maka nitric oxide akan rendah seiring dengan umur. Tapi kalau misalnya ini di sebelah kiri, ketika diet kita baik, ditambah olahraga ataupun bergerak, maka suplai nitric oxide akan lebih tinggi daripada rata-rata orang. Jadi penting sekali nih supaya kita menjaga diet kita supaya kita tetap bergerak. Nah, selama ini teman-teman, ya, untuk mendapatkan nitric oxide biasanya kita menggunakan L-arginin. Tapi ada beberapa penelitian ketika terjadi aterosklerosis, ya, nitric oxide tidak diproduksi secara optimal. Maka kita membutuhkan solusi lain. Nah, ternyata dari diet, terutama yang diambil diet dari buah bit, itu dapat meningkatkan nitric oxide. Dengan cara bagaimana? Dengan cara si buah bit itu tinggi akan nitrat. Nah, nitrat itu nanti akan dirubah menjadi nitrit, NO2. Dari nitrit akan dirubah menjadi nitric oxide ataupun NO. Jadi nitrat ya yang didapat dari bit itu masuk ke dalam mulut kita oleh bakteri anaerob kita di mulut kita sekitar 25% akan direduksi ataupun akan dikurangi menjadi nitrit. Nah, 25% nanti masuk ke dalam asam lambung menjadi nitrit dan sebagian nanti di usus ketika masuk ke dalam darah menjadi nitric oxide. Jadi itu mekanismenya ya. Jadi teman-teman, inilah bit ya, buah bit ataupun akar bit itu dulu adalah solusi bagi kita untuk menghadapi ancaman tadi, ancaman peradangan, ancaman yang kedua adalah gangguan metabolisme ya, ancaman peradangan, metabolisme ya, dan gangguan sirkulasi. Ini bisa kita dapatkan solusinya dengan mengonsumsi bit secara rutin ya. Nah, karena ini waktunya juga ya sudah 47 ya 16:47. Jadi mungkin nanti ya di sesi part yang kedua ya kita akan lebih lagi pelajari tentang formulasi dari bit itu sendiri standar bit, tapi hari ini kita akan pelajari tentang bit secara umum dulu ya. Oke. Ya, bit itu apa? Jadi bit ini sebenarnya tanaman dari Mediterania ya ataupun Afrika Utara. Dan ini sudah digunakan oleh turun-temurun ya zaman dulu kala. Jadi dari kuno Asyur mengungkapkan bahwa bit tumbuh di taman gantung legendaris Babilonia. Jadi 800 sebelum Masehi sudah digunakan. Kemudian mitologi Yunani dan Romawi mengaitkan kekuatan romantis dengan buah bit ini, pun akar bit ini.
Kemudian banyak budaya yang percaya bahwa jika pria dan wanita makan buah bit yang sama, maka akan jatuh cinta. Jadi kalau teman-teman, kalau misalnya pasangan suami dan istri konsumsi bit, biasanya cintanya tambah melekat. Jadi jangan lupa ya konsumsi bit ya. Kemudian orang Yunani kuno juga sangat menghargai bit sebagai obat dan mereka memasukkan bit ke dalam persembahan mereka kepada dewa Apollo. Ini historisnya. Jadi bit itu sudah lama ya digunakan oleh suku bangsa di dunia ya. Oke. Nah, apa nutrisi dari bit itu sendiri? Masih ada waktu ya. Oke. Bit itu terkenal rendah kalori. Jadi per 100 gramnya itu hanya 43 kalori. Kemudian tinggi akan mineral dan vitamin. Mineral yang tinggi apa? Di situ kita lihat potasium ataupun kalium. Nah, ini penting banget untuk mengurangi tekanan darah tinggi. Kemudian ada magnesium. Nah, magnesium juga bagus nih. Magnesium, kalium. Jadi untuk menekan stres, ya, untuk ini kognitif. Nah, jadi untuk menurunkan tekanan darah tinggi, kognitif. Nah, ini ada mineral kalium dan magnesium yang tinggi di buah bit atau akar bit. Kemudian di vitaminnya. Nah, vitaminnya kita lihat di sini ada folat, ya, asam folat. Asam folatnya tinggi. Jadi bagus banget untuk ibu hamil, untuk pembentukan darah, kemudian untuk keletik. Nah, ini folat ya. Kemudian ada kolin di sini juga. Kolin itu untuk kesehatan hati. Jadi kolin ini bisa berfungsi lemak yang ada dalam hati akan digunakan supaya menjadi energi. Jadi tidak lama-lama numpuk di dalam hati. Jadi itu kolin. Dan masih banyak fungsi lainnya. Kolin misalnya untuk hantaran saraf supaya kita kognitifnya bagus ya. Jadi itu kolin. Kemudian juga seratnya cukup bagus ya dari buah bit ini. Jadi seratnya cukup bagus, jadi bagus untuk pencernaan. Nah, selain itu juga ada betain. Nah, betain ini sebagai anti peradangan, kemudian juga masih banyak manfaat yang lainnya. Nanti akan kita bahas di sesi kedua saja. Kemudian ada nitrat. Nah, nitrat juga tinggi. Ya, jadi nitrat di buah bit adalah yang tertinggi di antara tanaman-tanaman yang lainnya. Di samping itu juga tadi betain, ya. Nah, betain ini bagus banget untuk detoksifikasi dan untuk hati juga ya, untuk kesehatan hati. Kemudian ada juga betalain. Nah, betalain itu sebagai antioksidan. Nah, ini anti peradangan juga ya. Nah, fungsinya jadi dia dapat mengurangi ya, mengurangi gula darah, mengurangi lemak darah, kemudian juga untuk menurunkan tekanan darah, kemudian untuk meningkatkan performa fisik ya. Jadi supaya atletik kita bagus dan yang uniknya di sini dapat juga mengurangi nyeri pada otot. Ketika lagi latihan ternyata dapat mengurangi nyeri di otot kita. Kemudian juga sebagai antioksidan, anti tumor ya, antioksidan, anti tumor dengan bahan-bahan yang terkandung dalam bit. Kemudian untuk melindungi hati dan ginjal, untuk fokus kognitif, kemudian juga untuk meningkatkan HB dan antibakteri. Nah, nanti di sesi berikutnya antibakterinya gimana nanti kita bisa lihat sama-sama. Kemudian, nah ini summary-nya. Bit itu bagus untuk antioksidan, untuk kebugaran, ya, meningkatkan performa atletik, untuk melindungi hati kita, ginjal kita, untuk kognitif, dan yang paling penting juga untuk mengatur metabolisme tubuh kita supaya lemak, gula, dan tekanan darah menjadi bagus ya. Nah, inilah bit kita ya. Dari Bit Tibet kita sama-sama lihat video berikut ini. Di ketinggian tempat tanah bertemu dengan langit, ada kekuatan yang bisa dirasakan. Para ahli herbal dari Sinergi dengan bangga mempersembahkan penemuan luar biasa dari dataran tinggi Qinghai, Tibet. Wilayah ini disebut atap dunia karena berada hampir 3.000 meter di atas permukaan laut, di mana perubahan suhu yang ekstrim dan paparan sinar ultraviolet membuat
kebanyakan tanaman sulit tumbuh. Di sana, masyarakat yang kuat di dataran tinggi menghormati tanah dan tanaman mereka. Selama beberapa generasi, para petani dan keluarga setempat menggunakan metode alami untuk menanam, menghemat air, dan menjaga kesuburan tanah, yang menghasilkan panen yang sangat dihargai. Bit dari Qinghai telah berevolusi menjadi bit yang sangat kaya nutrisi, yang diperlukan untuk bertahan hidup di ketinggian yang ekstrim. Bit ini merupakan salah satu sumber nitrat tertinggi di alam. Dari dinginnya, mereka membawa kehangatan, meningkatkan sirkulasi darah di setiap ketinggian. Di fasilitas kami di kota Salt Lake, tim Sinergi melakukan pengujian ketat untuk memastikan potensi dan kemurnian bit Qinghai yang luar biasa. Kami menguji setiap pengiriman, setiap lot. Kami menggabungkan bit ini dengan berbagai herbal, sayuran, dan bahan-bahan yang secara alami mendukung kemampuan akar bit untuk meningkatkan kesehatan manusia, memperbaiki aliran darah, mendukung stamina, kewaspadaan mental, energi, dan kekuatan untuk sirkulasi oksigen. Nutrisi untuk kekuatan. Buka potensimu dengan Sinerbit. Di ketinggian tempat tanah. Oke, Oke, begitu Mbak Gemah, teman-teman semua. Terima kasih. Jadi jam 5 kurang 5 menit ya, terkait dengan bit ya. Memang kita belum sampai ke membedah terkait dengan produk kita, Sinerbit. Tapi ini memberikan gambaran bagaimana pentingnya bit untuk kesehatan kita, untuk menghadapi ancaman kesehatan, terutama tadi kesehatan dari peradangan, kemudian gangguan sirkulasi, dan juga kesehatan metabolisme ataupun gangguan metabolisme. Begitu, Mbak Gemma. Wah, oke. Wah, keren banget nih materinya Pak Henry. Makanya karena nggak cukup ya di sesi pertama ini akan ada sesi selanjutnya ya Pak Henry. Ya, Oke, apa kita masih buka sesi tanya jawab nih karena kebetulan di kolom chat sudah banyak nih Pak Henry yang nanya. ya silahkan Mbak Gemma. Oke, baik. Kalau gitu saya langsung bacakan aja. Oke, ini udah ada yang raise hand nih dari tadi. Saya bantu unmute dulu ya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Ibu. Oke, mungkin koneksinya hilang. Kita lanjut aja dengan pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Saya akan bacakan dulu. Pertanyaan masuk yang pertama dari Bapak Ayudi. Prof, saya ada klien, sering ada keluhan nyeri kepala bagian belakang, liur di tensi 115/78, detak jantung 96 sampai 105 per menit, kesemutan, nyeri di dada kiri, dan buang air besar 2 hari sekali. Solusinya pakai apa saja nih? Nah, solusinya sudah ada di depan mata, yaitu bit ya, Synerbit ya. Synerbit. Nanti produk lain bisa menyesuaikan ya, karena Synerbit itu tadi sembelit misalnya kan 2 hari sekali, kemudian detak jantungnya juga termasuk tinggi gitu kan. Nah, itu nggak bagus ya, detak jantung memang masih masih di bawah 100 tapi juga itu cenderung tinggi. Jadi kalau misalnya 90 sampai di atas 100 nanti sesuai usia sih ya. Jadi itu sudah termasuk tinggi. Jadi boleh konsumsi Synerbit. Oke, Pak Yudi sudah terjawab dengan mengkonsumsi Synerbit nih ya Pak. Bisa diinfokan. Oke, selanjutnya saya akan masuk dengan pertanyaan kedua dari Ibu Wiwik nih. Pak Henry, untuk menurunkan tensi kita lebih memilih Synerbit atau ProRG nih, karena sama-sama fungsinya. Oke. Jadi nanti kita lihat sebenarnya ya. Jadi kita lihat apa tensinya. Hipertensinya karena apa? Hipertensi kan sebenarnya hampir tidak diketahui penyebabnya, tapi dengan kita mendalami ya penyebabnya, kemudian hasil labnya kita bisa tahu mana yang tepat. Ya,
Nah, kalau untuk penurunan tensi, memang itu Pro Aji bagus banget. Nah, kalau Cenabit itu sendiri, kalau teman-teman lihat formulasinya, itu lebih diarahkan untuk bagaimana kita supaya bisa mendapatkan energi dengan optimal, ya, kemudian kewaspadaan yang baik, tapi tidak mengandung misalnya kafein. Jadi seperti itu. Oke, sudah terjawab Bu Wiwi. Semoga Ya, tapi bit juga bagus. Ada bit tadi kan kaliumnya bagus, ya seperti halnya noni itu kan kaliumnya bagus, jadi itu juga akan menurunkan tensi. Nah, lagi-lagi karena tensi tinggi itu penyebabnya 95% itu kita tidak tahu. Makanya eh, kadangkala kalau kita berikan misalnya Pro Aji, dia turun atau mungkin tidak turun. Begitu kita berikan Cenabit bisa saja lebih turun karena penyebab dari hipertensi itu seringkali kita tidak tahu. baik. Berarti bisa Pro RJ atau Synerbit ya Pak, Iya, tergantung. kalau tinggi banget gabung aja dua-duanya lebih bagus. Karena Synerbit ini bisa dikombinasikan dengan Pro RJ ya Pak Henry. Yes. Semoga terjawab Ibu Wiwi. Oke, saya akan beralih ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Oke, dari I Gusti Ngurah Nyoman. Untuk menurunkan berat badan, produk apa saja ya Pak Henry? Kalau menurunkan berat badan, eh, kita kan teman-teman mungkin kita udah tahu kita ada program, ya misalnya program itu bisa membantu untuk meningkatkan metabolisme tubuh kita, kemudian juga menekan nafsu makan dan juga menambah ataupun mengganti makanan yang tidak sehat, ya. Misalnya kita ada beet itu sendiri, standar beet, kemudian ada Pro Aji, kemudian ada Biome DTX ataupun yang lainnya juga kita ada misalnya maksimum protein. Nah, jadi teman-teman nanti bisa tanyakan orang yang mengundang di situ kita sudah ada program khusus ya yang bagus untuk menurunkan berat badan. Ingat tadi, obesitas merupakan penyebab peradangan tersamar. Peradangan tersamar tidak cepat-cepat diatasi akan menjadi peradangan kronis. Satu di antara tiga orang di Indonesia atau 92 juta orang Indonesia menderita penyakit tidak menular ataupun penyakit kronis. Mudah-mudahan tidak ada di kita semua. Oke, terima kasih Pak Henry atas jawaban yang luar biasa. Oke, saya akan berlanjut nih ke pertanyaan selanjutnya nih. Oke, ini untuk penggunaan Synerbit sendiri nih Pak Henry, sebaiknya diminum sebelum atau setelah makan? Ada yang nanya dari Oke, oke. Cenerbit boleh diminum kapan saja. Ya, boleh diminum kapan saja itu Cenebit. Tapi kalau ditanya yang paling optimal itu kapan? Nah, yang paling optimal itu sebelum makan. Pada saat misalnya kalau misalnya olahraga 30 sampai 1 jam sebelum olahraga. Ya, yang paling optimal. Kenapa? Nah, tadi saya dijelaskan mekanisme dari nitrat menjadi nitrit, dari nitrit menjadi nitrit oxide itu itu bakteri anaerob yang ada di dalam mulut kita itu berpengaruh. Dia bisa sampai 25% mengubah dari nitrat menjadi nitrit. Nah, itu kemudian masuk ke dalam lambung dan usus. Nah, di situ juga ketika sebelum makan itu asam lambung masih bagus, masih tinggi. Nah, itu yang paling bagus. Nah, paling optimal. Tapi sejatinya boleh diminum kapan saja, ya. Nah, kalau untuk olahraga ya bagusnya sebelum olahraga. Oke, begitu Mbak Gemma. baik Pak Henry. Oke, ini ada pertanyaan. Saya ngacak dulu ya, saya baca dulu yang Iya. menarik nih. Ini ada yang bertanya, penjelasannya nih Pak, untuk peningkatan energi pun kan bisa pakai Enerlift. Poin bedanya di mana ya Pak? Maksudnya better mana nih? Dari Enerlift atau Synerbit? Ini dari Windri yang nanya Pak.
Oke, kalau Enerlip untuk meningkatkan kewaspadaan lebih cepat. Jadi meningkatkan kewaspadaan atau fokus itu lebih cepat ya, Enerlip. Ya, jadi karena di Enerlip kita itu mengandung guarana. Ya, guarana yang di mana guarana itu mengandung kafein alami. Ya. Nah, kalau di ini di Cenerbit dia tidak mengandung kafein. Jadi teman-teman yang tidak eh, menyukai kafein, nah bisa ada namanya Cenerbit. Nah, Cenerbit ini eh, buahnya juga didukung vitamin B, ya, vitamin B dan magnesium. Jadi selain dia dengan cepat menyediakan energi, tapi juga dia bisa menenangkan. Jadi ini penting banget untuk olahragawan. Makanya di situ ada magnesium. Jadi eh, tidak ketika kita konsumsi bit ya, standar bit ini, maka tidak terjadi misalnya pegel-pegel ataupun tadi ya muscle soreness. Jadi kekakuan di otot kita karena asam laktat bisa dirilis dengan baik. Nah, itu ketika kita konsumsi Cenerbit. Nah, di samping itu juga recovery-nya akan lebih cepat juga karena di situ sudah ada magnesiumnya juga. Nah, magnesiumnya di Cenerbit itu kurang lebih 50 miligram. Ya, jadi bisa didapatkan dari bit itu sendiri dan juga kita fortifikasi dari mineralnya. Jadi sekitar itu. Jadi itulah poinnya berbedanya ya. Jadi ada teman-teman yang misalnya eh, apa pingin tambah energi tapi dia nggak biasa dengan kafein, bisa dengan Cenerbit. Tapi kalau misalnya pingin cepet ya waspadaannya tinggi, nah itu bisa dengan Enerlip. Karena Enerlip selain ada guarana juga ada ginsengnya. Nah, ginseng ini sebagai adaptogen yang bagus banget ya. Jadi tergantung ya Pak, mau Ya, handle. tapi teman-teman biasanya juga ya suka digabung ya. Jadi eh, kewaspadaannya cepat, fokusnya cepat, tapi juga berlangsung lama. Ya, Combo ya Pak. iya. Oke, baik. Ini ada dua pertanyaan sekaligus saya bacakan. Pertama, untuk Fenerbit sendiri, apakah aman dikonsumsi untuk penderita diabetes? Yang kedua, kalau untuk asam lambung, masalah nggak nih Pak minum Fenerbit? Oke. Nah, kalau tadi di apa PPT tadi di presentasi ada kan disebutkan di situ dia memiliki efek hipoglikemik. Artinya apa? Dia bisa membantu menurunkan gula. Kenapa? Karena bit itu ya banyak mengandung antioksidan sehingga mengurangi peradangan. Sehingga pankreas dikurangi peradangannya. Kemudian juga nitric oxide-nya juga akan ditingkatkan sehingga sensitivitas dari insulin akan naik ya. Jadi bagus banget nih untuk mereka-mereka yang punya masalah tadi diabetes eh, ataupun resistensi insulin. Jadi belum menjadi diabetes. Kemudian pertanyaan berikutnya apa Mbak Gemma? Kalau untuk yang asam lambung nih Pak, gimana? Oke, asam lambung. Nah, untuk asam lambung ya penderita MAH itu kan berbeda-beda ya. Jadi ini kan rasa asamnya nggak terlalu asam ya. Nanti bisa dicoba ya, rasanya nggak asam. Nggak apa-apa gitu ya. Jadi karena kan sebenarnya semua dari kita sebenarnya membutuhkan asam lambung ya. Dan rasa asamnya juga nggak terlalu asam ya. Karena dari delima ya, dari delima rasanya itu. Jadi dicoba saja cara konsumsinya ya kalau mereka-mereka yang punya masalah mah boleh dikonsumsi setelah makan atau segera setelah makan. Oke, baik. Semoga terjawab. Selanjutnya, ini dari pertanyaan yang masuk sudah dari Ibu Mila. Senerbit apa bisa untuk menyembuhkan minus pada mata nih, Pak? Oke, dicoba saja ya karena kan ini antioksidannya tinggi ya. Antioksidannya tinggi, jadi silahkan dicoba. Kalau boleh ditambah dengan mistika dan juga spirulina.
Semoga membantu, Ibu. Selanjutnya, saya akan membacakan pertanyaan dari Ibu Reti. Pak, untuk orang dengan kreatin tinggi, ada batu ginjal, hipertensi, asam urat, dan kolesterol juga tinggi, apakah bisa melakukan detox, dan apakah Sanabit bisa membantu untuk masalah batu ginjal? Oke. Untuk kreatin yang tinggi kita harus hati-hati ya untuk pemberiannya. Jadi apakah mereka ada pembatasan minuman atau tidak? Kemudian biasanya juga ada pembatasan protein, ya pembatasan protein. Misalnya 0,4 gram per kilogram berat badan. Umumnya kita kasih protein yang kualitas tinggi, ya. Nah, BEAT itu eh, tadi juga disebutkan melindungi hati dan juga ginjal. Jadi bisa diberikan mereka-mereka yang punya masalah ini karena eh, proteinnya kan nggak banyak ya, eh, nggak banyak, jadi bisa diberikan. Makanya biasanya kalau teman-teman eh, tanya saya harus dibatasi protein, lebih bagus mana nih kalau dikasih dikasih Pro Aji atau Senerbit? Ya, bisa pilih Senerbit karena proteinnya tidak sebanyak misalnya eh, Pro Aji. Jadi Pro Ajinya cara konsumsinya boleh separohnya. Begitu Mbak Gemma. Semoga terjawab, Ibu Reti. Oke, saya akan membacakan 3 pertanyaan terakhir ya, Pak. Pertama Ya. dari Pak Dudik Lombok nih. Kombinasi minum produk Synerbit dengan yang lain terkait konsumen sudah pasang 2 ring. Sementara sudah berjalan nyaman minum hanya Pro Argi saja. Terus? Itu sih, Pak. Oh, pertanyaannya apa, Mbak? Itu gimana nih kombinasi kalau minum Synerbit dengan Pro RG ya, karena si konsumen ini sudah pasang ring 2, udah terlanjur nyaman dengan Pro RG saja. Gimana kalau dikombinasiin sama Synerbit? Mungkin seperti itu, Pak Dudik. Oh, oke. Ya, nggak apa-apa. Teruskan saja Pro Adi-nya. Kalau sudah nyaman dengan Pro Adi saja, ya silahkan. Tapi ada penelitian bagaimana pada mereka-mereka yang aterosklerosis, ya, pada mereka-mereka yang terjadi pengerasan pembuluh darah, dia tidak bisa menghasilkan nitrik oksid dengan optimal. Ketika diberikan L-arginin, ada yang tidak bisa merespon dengan baik. Nah, dengan memberikan sinerbit yang prosesnya tidak melalui jalur dari nitrik oksid dengan ada enzim namanya nitrik oksid sintase menjadi nitrik oksid, itu jadi melewati nitrat, nitrit dan nitrik oksid itu bisa membantu. Jadi membantu menyediakan nitrik oksid dengan cara yang lain. Jadi bisa dari dua sisi lah istilahnya. Tapi kalau memang sudah nyaman banget ya silahkan teruskan. Tapi kalau mau ditambah ya lebih bagus lagi ya dikaitkan dengan penelitian tadi. Baik. Oke, pertanyaan kedua selanjutnya, yang terakhir, dari Bapak Rahardiani. Selamat sore Pak, izin bertanya, berapa lama efek dari konsumsi Synerbit mulai terasa pada kesehatan kardiovaskular? Terima kasih. Oke, untuk kardiorespirasi ataupun kardiovaskuler eh, untuk mereka-mereka itu sebenarnya kita beberapa sudah ada yang konsumsi ya, sudah ada yang konsumsi Synerbit terutama untuk mereka-mereka yang atlet gitu ya. Kita sudah dicobakan dan itu eh, lumayan singkat ya, bisa apa mempertahankan atau menaikkan FO2 max-nya. Jadi efisiensi penggunaan oksigennya lebih bagus lagi ya. Nah, itu sudah kita berikan kepada mereka-mereka yang olahraga. Nah, bagaimana dengan yang orang yang kebetulan punya penyakit kronis ataupun penyakit-penyakit lainnya? Ya, itu tergantung keluhan ataupun individu masing-masing. Ya. Yang jelas, ketika kita konsumsi BEAT ya ataupun Synerbit, kemudian masuk ke dalam saluran pencernaan kita,
nanti akan menjadi nitric oxide. Nah, dari beberapa penelitian itu biasanya nitric oxide akan mencapai puncaknya 1 sampai 3 jam setelah kita konsumsi. Oke, 1 sampai 3 jam ya, Pak. Ya, ada yang 1 jam, ada yang 2 sampai 3 jam. Jadi penelitiannya memang banyak penelitian tentang bit yang kaitannya dengan nitric oxide. Dan ini menarik banget. Oke, terima kasih Pak Henry. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih Pak dari Ibu Wilani. Untuk anak-anak amankah? Dan untuk yang kena demam berdarah gimana untuk cara minumnya? Oke, anak-anak silahkan ya, silahkan mengonsumsi ini. Silahkan mengonsumsi bit ya, aman. Ke, terutama anak-anak yang misalnya eh, mempunyai kebutuhan khusus gitu ya. Jadi silahkan, walaupun ini produk sebenarnya dipromosikan untuk mereka-mereka dewasa. Kenapa dewasa? Karena dewasa lah yang punya banyak masalah kesehatan atau dewasa lah yang pingin performanya atletiknya optimal. Tapi kalau anak-anak mau konsumsi ya silahkan ya, tinggal takarannya dikurangi saja. Nah kemudian kalau untuk mereka-mereka yang tadi punya demam berdarah, ya kan? Untuk demam berdarah kita ada produk yang bagus banget untuk demam berdarah, bisa mengonsumsi apa namanya Chlorophyll Plus, ya Chlorophyll Plus, ya dikonsumsi secara berulang, ya. Jadi misalnya tiap jam atau tiap 2 jam konsumsi Chlorophyll Plus. Kemudian ditambah dengan kolostrum. Kalau mau tambah cyanide lagi ya silakan saja, nggak ada masalah. Karena mempunyai sifat tadi ya antibakteri juga. Jadi ketika ketika virus ataupun virus atau bakteri ya demam berdarah kan karena virus ya virus dengue. Nah virus itu eh, jadi ada komponen di dalam bit itu yang akan mengkelasi. Mengkelasi itu artinya dia akan menghambat makanan yang akan dipakai oleh virus tersebut. Nah, sehingga virus itu kekurangan makanan. Akhirnya virus ataupun bakterinya akan mati. Nah, itu sebenarnya nanti ada penjelasannya di sesi kedua. Oh, Gitu. ada part 2 ya, The Healing Iya, Beat. Nanti ditunggu aja ya Ibu. Oke, tadi ngomong-ngomong untuk boleh dikonsumsi anak-anak tuh dimulai umur berapa nih Pak? oke anak-anak ini sebenarnya tidak ada patokan ya, patokan yang pasti yang jelas ketika anak-anak misalnya 2 tahun ke atas ya boleh ya karena tidak ada apa namanya misalnya anak-anak yang dilarang enggak gitu ya tidak ada patokan yang jelas kalau misalnya kalau ditanya produk yang berkafein baru tuh di bawah 10 tahun kita tidak begitu anjurkan tapi karena ini tidak ada kafeinnya kemudian formulasinya juga bit ya ya bedanya bitnya ini kita khusus nah silahkan untuk anak-anak dikonsumsi cuman kan anak-anak jarang membutuhkan gitu ya. Oke, terima kasih Pak Henry atas jawaban yang luar biasa. Semoga tadi pertanyaan Bapak Ibu terjawab. Bagi yang belum, jangan khawatir karena kita akan keduanya. Aja ya, akan kirimkan linknya di grup. Nanti Bapak Ibu bisa langsung join di part kedua. Oke, kalau gitu tadi di awal saya sudah mengirimkan link door prize yang akan mendapatkan satu box mungkin ini. Bapak Ibu silahkan saya kasih waktu 1 menit untuk ngisi. 1 menit saja Mbak Gema. Udah lumayan banyak juga sih Pak yang ngisi. Nanti yang juara kedua nggak kalah keren akan mendapatkan satu box Enerleaf. Wow, sinergi lagi sekali ya Pak Henry udah dapat Beat, dapat Enerleaf juga nih. Apalagi kalau dapat dua-duanya di combine. Oke, kalau kayak gitu sebentar ya, saya kirim linknya kembali. Oke, silahkan di isi
yang bagi Bapak Ibu yang belum ngisi, outfit jaket sinerginya bagus karena Cyberbit bisa jadi salah satu door prize ya. Boleh nanti aja akan ada door prize menarik dari sinergi tentunya. Kalau perlu borong Cyberbit 20 box sekaligus. Dapat deh jaketnya. Oke, wow, sudah mulai banyak nih yang ngisi nih. Pak Henry bantu saya ya nanti ngitung. Boleh, boleh Bang Gema. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Sebentar. Oke, sudah terlihat jelas ya. Pak Henry bisa bantu untuk pemenang kedua dulu nih yang dapat hadiah satu box Enerleaf. Bantu hitung Pak Henry. Oke, silahkan Mbak Gema diputar. 3. 3, 2, 1. Jangan lupa kirim alamat lengkap Ibu ke customer service kami ya. Nanti kita akan kirim produknya. Yang dapat Hajah Driyati ya. Oh, oke. Dan pemenang utamanya nih yang mendapatkan satu box Cyberbit. Kita hitung mundur dari 3, 2, 2, 1. nih yang mendapatkan Cyberbit. Nih, satu box Cyberbit. Jangan lupa ya, kirim alamat Bapak ke customer service kami. Nanti kita akan kirimkan produknya segera. Oke, bagi Bapak Ibu yang belum menang, jangan khawatir. Nanti di part 2 bisa siapa tahu dapat Cyberbit lagi ya Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak Henry untuk materi hari ini. Ada kesan-pesannya sebelum kita akhiri webinar pada sore hari ini. Oke. Pesannya ya. Oke, pantun aja deh. Oke, pantun. Buah bit merah tumbuh di ladang. Cakep. Warnanya cerah, segar, memikat. Cakep. Oke, rutin dikonsumsi badan pun tenang, jantung, darah lancar dan sehat. Gitu. Cakep. Henry. Oke, Bapak Ibu, terima kasih telah bergabung di webinar pada sore hari ini. Bagi Bapak Ibu yang telat join, jangan khawatir. Nanti kita akan kirimkan tayangan ulang webinar sore hari ini. Minta aja nanti linknya di customer service Sinergi. Oke, saya Gema pamit undur diri. Pak Henry. Saya Henry juga ikut pamit. Sampai jumpa di part kedua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.